Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia, tempatku belajar, berkreasi, dan berbagi resep-resep menarik. Kali ini aku akan memasak roti coklat. Aku memang lumayan sering membuat roti-rotian seperti ini karena merupakan favorit keluargaku. Bisa banget untuk jadi teman ngopi atau ngeteh suamiku atau jadi bekal untuk sekolah anakku. Dan kali ini aku akan membuat roti coklat yang bentuknya unik banget. Roti dalam cup ini memiliki motif seperti dianyam ya. Walau terlihat rumit, tapi cara buatnya ternyata mudah banget loh. Selain itu, rasanya juga enak dan lembut. Yuk kita buat bareng-bareng. Pertama, aku siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 2 sendok makan gula, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur, dan 120 ml susu cair. Semua bahan ini akan aku campur rata dan diuleni dengan mixer selama 25 menit. Kamu juga bisa menguleni dengan tangan langsung ya. Setelah 25 menit, kita bisa masukkan bahan-bahan yang lain. Bahan selanjutnya yaitu mentega sebanyak 63 gram dan setengah sendok teh garam. Lalu kita lanjutkan menguleni adonan roti ini hingga seluruh mentega tercampur rata ke dalam adonan roti. Untuk teman-teman yang menggunakan mixer, bisa sambil diaduk-aduk manual seperti ini agar mudah tercampur antara adonan dan menteganya. Jangan lupa untuk mengistirahatkan mixer kamu jika mixer kamu berasa panas. Jika semua bahan-bahan tadi sudah tercampur rata menjadi adonan yang solid seperti ini bisa kita lanjutkan ke tahap proofing. Kita proofing adonan selama 50 menit atau hingga volumenya berubah 2 kali lipat dengan wadah tertutup. Dan ini sudah selesai proofingnya, kita bisa menguleninya kembali. Aku akan menguleninya langsung di atas alas kerja seperti ini. Dan jangan lupa untuk ditaburkan terigu agar tidak lengket, baik di alas kerjanya maupun di tangan kita. Tujuan untuk menguleni ini adalah untuk mengeluarkan udara-udara yang ada di dalam roti. Kita bentuk bulat adonannya seperti ini agar lebih mudah dalam membaginya. Kita bagi adonan ini menjadi 8 bagian sama rata. Setelah dibagi rata, kita bisa rounding atau membulatkan adonannya agar lebih mudah dalam pembentukannya nanti ya. Setelah semuanya selesai, kita bisa masuk ke membentuk adonan. Ambil satu adonan, lalu kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Kita bentuk adonan menjadi segi 4. Setelah itu kita oleskan coklat, yang coklatnya itu berasal dari dark cooking coklat yang aku lelehkan ya. Lalu kita lipat adonan seperti kita melipat amplop seperti ini. Setelah itu bisa kita rapatkan dan kita pipihkan kembali agar membentuk adonan yang cukup lebar untuk kita potong bagi 4. Untuk isiannya sendiri, aku lebih menyarankan menggunakan dark cooking coklat yang dilelehkan karena tidak mudah bleber kemana-mana. Namun kalian masih tetap bisa menggunakan selai coklat favorit kalian. Agar coklatnya tidak bleber kemana-mana, bisa kalian masukkan dulu ke dalam kulkas ya adonan yang sudah diberi filling coklat. Lalu dua adonan di tengah ini kita jajarkan, sedangkan yang dua di samping-sampingnya kita pisahkan dahulu. Setelah sejajar seperti ini, kita bisa ambil adonan yang di samping dan mulai membentuk motif menganyam.
Motif menganyam ini adalah membentuk adonan dengan cara menyilangkan adonan satu sama lain. Jadi, jika adonan yang satunya sudah berada di bawah, kita bisa pindahkan adonan yang berikutnya di bagian atas. Lalu kita lanjutkan menganyamnya. Jadi, kita tinggal mengikuti polanya saja, dan nanti akhirnya akan mendapatkan adonan yang melingkar seperti ini. Setelah itu, kita bisa putar balik adonan dan mulai merekatkan bagian bawah ini membentuk bola. Dan jika adonannya sudah berbentuk bola seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam cup. Untuk ukuran cupnya akan aku tulis di kolom deskripsi ya. Dan kita lakukan hal yang sama di adonan-adonan yang lainnya. Setelah semua adonan selesai kita bentuk, kita masuk ke proofing yang kedua. Kita proofing selama 50 menit dalam wadah tertutup. Dan ini sudah selesai, di proofing sudah menjadi 2 kali lipat volumenya. Setelah itu kita oleskan susu cair di atas adonan roti agar nanti ketika setelah dipanggang akan membuat warnanya jadi cantik. Lalu kita panaskan oven dan kita bisa oven roti-roti ini dengan suhu 180 sampai 185 derajat Celcius selama 22 sampai 25 menit. Aku gunakan api atas dan bawah. Jika kamu pakai oven tangkring, bisa setting gasnya dengan api yang sedang saja. Dan ini semua rotinya sudah selesai dipanggang dan sudah matang sempurna. Lalu setelah itu, dalam keadaan masih panas seperti ini, kita bisa oleskan margarin atau butter agar rotinya lebih mengkilap dan lebih bisa mempertahankan kelembapan dari rotinya. Kamu juga bisa menambahkan madu atau susu kental manis saat mengoleskannya agar lebih tahan lama glowingnya. Gunakan butter atau margarin yang berkualitas tinggi agar roti kamu makin enak ya. Dan ini dia, roti coklat dengan motif anyam yang unik sudah siap untuk kamu santap. Rasanya sangat enak dan bentuknya juga lucu dan cantik. Cocok juga dijadikan untuk variatif motif bagi kamu yang berjualan. Terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat.